Hai, KTLM. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas satu topik yang cukup penting ya bagi kita sebagai ATLM. Mungkin ini tidak berkaitan langsung dengan kompetensi atau skill kita di laboratorium. Tidak berkaitan dengan apakah itu kita ahli dalam mengambil darah, ahli dalam melakukan suatu pemeriksaan, malaria misalnya atau BTA. Tapi ini adalah satu aspek yang sebagai ATLM kita juga harus tahu dan bisa, gitu. Yaitu bagaimana memastikan hasil laboratorium itu valid dan tidak bisa diragukan, gitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, misalnya kita melakukan suatu pengukuran glukosa darah misalnya. Kita menggunakan misalnya kimia klinik analyzer atau spektrofotometer atau fotometer. Kita melakukan pengukuran, didapatkan misal ya, glukosa darahnya adalah 105 misalnya gram per desiliter. Nah, sebagai pasien, ya, kemudian kita sebagai ATLM dan nanti klinisi, pasti akan ada pertanyaan kan, benar nggak 105? Gitu. Benar nggak hasil yang dikeluarkan itu memang segitu? Nah, gimana caranya kita memastikan bahwa hasil yang kita keluarkan itu betul-betul sudah melalui tahap verifikasi dan validasi, serta kita juga bisa menjamin gitu bahwa alat yang kita gunakan, metode prinsipnya, prosedur sudah sesuai, sehingga hasil ketika keluar 105, 105 ya itu memang hasil sebenarnya gitu, bukan karena ada kesalahan gitu. Ya kesalahan itu pasti ada, tapi kita bisa minimalisir. Nah, jadi kan para analitik pasca analitik itu bagian yang juga penting dalam mengeluarkan hasil. Artinya salah satu pos analitik, bahkan para analitik ya, itu adalah kita melihat yang namanya quality control, ya, atau kontrol kualitas hasil gitu ya, berdasarkan dari kita telusur ke belakang, alatnya bagaimana, prosedurnya bagaimana, metodenya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, secara teori, saya nggak akan banyak bahas teorinya, mungkin bisa di kesempatan yang lain gitu ya. Kan bisa ditemukan 3 bentuk kesalahan di laboratorium. Ada yang namanya kesalahan kasar atau raw mistake atau raw error. Kemudian ada kesalahan acak atau random error dan systematic error gitu ya. Artinya kesalahan yang sistematis. Nah, ini biasanya dilihat dari hasil QC-nya. Ya. Mungkin tadi berpendapat loh, kan QC itu sudah ada di beberapa alat yang otomatis. Kita hanya tinggal mencatat saja, betul. Beberapa alat seperti kimia klinik analyzer, hematologi analyzer itu sudah punya record atau pencatatan untuk hasil QC hariannya. Ya, yang itu wajib dikerjakan gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan nanti ketika teman-teman ATLM bekerja di laboratorium dengan fasilitas yang minimum gitu. Sehingga mungkin alatnya belum ada, sistem record untuk QC tadi, sehingga kita harus mencatat sendiri. Nah, sedangkan analisis itu harus dilakukan per hari gitu. Hari ini boleh keluar nggak sih hasil saya? Gitu. Ada nggak sih kesalahan yang muncul pada alat saya atau metode saya atau sampel saya reagen saya hari ini? Gitu. Nah, itu kita bisa lakukan secara sederhana ya teman-teman di laboratorium atau di fasilitas teman-teman bekerja dengan membuat suatu grafik namanya grafik Levy Jennings. Mungkin teman-teman juga sudah belajar di perkuliahan ya. Cuman ini videonya bertujuan memang untuk teman-teman yang masih belajar dan teman-teman yang nantinya mungkin akan kerja di fasilitas kesehatan yang alat atau bahannya itu metodenya masih konvensional dan cukup sederhana gitu. Oke, langsung saja ya. Nah, misalnya hari ini saya akan memberikan contoh gitu ya. Ini adalah hasil kerja, artinya ini adalah hasil pencatatan selama 30 hari melakukan QC. Ingat ya teman-teman, QC itu baiknya dilakukan setiap hari, bukan seminggu sekali atau bahkan 3 bulan sekali gitu, atau bahkan tidak sama sekali ya. Susah nanti kita mempertanggungjawabkan hasil yang kita keluarin gitu. Nah, jadi kita catat dulu hari kerjanya, hari ke-1 sampai dengan 30. Kemudian data hasil QC-nya kita catat per hari. Nah, di contoh ini misalnya saya menggunakan, anggaplah ini adalah hasil QC parameter kolesterol total gitu ya.
Jadi kita menggunakan satu bahan kontrol, kemudian saya sudah punya catatan 30 hari misalnya, walaupun setiap hari harus diinput sebenarnya. Nah, data ini akan kita buat menjadi suatu grafik. Namanya grafik Levy-Jennings. Bagaimana caranya? Data ini perlu kita hitung dulu. Ya. Nanti kan di dalam aturan Westgard atau Westgard Multiple Rule itu ada pembacaan dari nilai mean sampai dengan nilai 3 plus standar deviasi atau simpangan baku dan sampai dengan 3 plus ya, 3 min dan 3 plus standar deviasi atau simpangan baku. Kita hitung dulu. Ya. Jadi untuk mendapatkan nilai 1 SD plus ini sampai 3 SD min, kita hitung dulu min dan standar deviasi. Min itu apa? Min itu nilai rata. Nilai rata yang mana? Nilai rata data hasil QC. Jadi kita hitung dulu. Sama dengan, sederhana ya teman-teman, average. Nah, ini kita blok saja. Nah, kita sudah dapat nilai min. Ya. Standar deviasi kita hitung juga. Ya, rumusnya adalah sama dengan STD, bilang sampel ya, bukan populasi. Nah, ini 30. Nah, kita sudah dapat nilai min dan standar deviasi. Sekarang kita hitung dulu berapa sih nilai batas untuk 1 SD plus sampai dengan 3 SD min. Caranya gini. Jadi kalau 1 SD plus berarti nilai min ditambah dengan nilai standar deviasi. Dikali dengan batasnya berapa. Jadi kalau misalnya 1 SD plus berarti sama dengan min ditambah dengan standar deviasi kali 1, karena 1 SD. Ya. Jadi ini adalah nilai min ditambah standar deviasi dikali 1. Kalau 2 ya berarti kali 2 gitu ya. Berarti nilai min ini berapa ditambah dengan ini dikali 2. 3 ya 3. Nah, kita sudah dapat hasil perhitungan untuk 1 SD plus sampai dengan 3 plus. Kalau minus, ya kita kurang. Berarti sama dengan min dikurang standar deviasi kali 1 untuk 1 SD min, dan seterusnya. Oke, kita sudah dapat hasil perhitungan seluruhnya. Hasil perhitungan ini kita masukkan ke dalam dummy table gitu ya, yang sudah kita buat seperti ini. Ya, nanti kalau dirasa kecepatan di pause saja. Ya, di pause dikembalikan. Gitu. Jadi kita tulis min 1 SD plus sampai dengan 3 SD min. Nah, 0 dan 30 ini apa? 0 dan 30 adalah hari kerja. Ya, ini akan sama kan? 0 sampai 30, 0 sampai 30 dan seterusnya. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Ini berapa sih? 213,1. Ini sama, tinggal dikopas aja. 1 SD plus, 222, kita buat satu angka belakang koma aja ya, 6. Copy, paste. 1 SD min itu adalah 203,5. Sama, copy juga. 2 SD plus, 232,2. Nah, ini kita kerjakan sampai seluruhnya terisi. Baik, kita sudah memasukkan angka semuanya. Berikutnya,
kita buat grafiknya, gitu ya teman-teman. Kita buat grafiknya. Caranya, ini kita blok. Kita ada di menu insert ini untuk Excel. Insert saja. Nah, bebas mau yang ini sesuai dengan selera ya. Ya, kalau perempuan kan biasanya lebih suka yang ini lebih estetik, ini lebih cantik ya, bebas lah. Kita pakai yang ini saja. Nah, ini sudah ada satu charts. Nah, kita tarik saja biar lebih jelas. Nah, ini kita bisa batasi dulu. Maksudnya gimana? Contoh nih. Ini kan 0 sampai dengan 35. Sedangkan datanya cuma 30 nih. Ini kan ada space yang tidak terpakai. Ini kita bisa kurangi. Caranya, blok bagian ini. Double klik. Nah, ini jangan 35. Taruh aja 30. Enter. Ini close. Nah, ini sudah jadi batas 30. Ya. Atau kalau mau terlihat di atas sana ya 31 misalnya. Bebas ya, karena ini dimulai dari 0 di sini. Nah, kemudian ini sudah jadi grafiknya belum? Ya, ini kalau mau ditampilkan angkanya juga boleh, insert saja labelnya. Jadi kita tahu angka-angkanya nanti ya, teman-teman. Langkah berikutnya kita berikan penanda. Ya, kita berikan penanda. Jadi semua angka ini kita masukkan. Caranya bagaimana? Ini kita boleh double klik di sini. Ini dari sini ya, double klik aja. Nah, ada pilihan select data. Select data. Muncul dialog box seperti ini. Klik add atau tambah. Kita masukkan dulu yang ini. Pertama, ya. X value copy ini. Ini value-nya, ini delete dulu aja. Masukkan berapa nilainya? Ya ini. Gitu. Nah, ini klik OK. Nah, kalau kalian klik OK, nah, ini sudah muncul nilai min. Ditandai dengan warna orange ya. Nah, berarti min itu di sini. Ya, nanti kan bacanya kita lihat tuh 1 plus sampai 3 plus, 1 min sampai 3 min. Berarti tinggal memasukkan yang lain, 1 SD plus sampai dengan 3 SD min. Caranya sama. Double klik, select data, ya tinggal ditambahkan aja. Berarti name itu nama, berarti 1 SD plus misalnya. Nah, di sini X-nya sama, X itu adalah harinya. Nah, oke. Boleh tambahkan terus ya, nanti baru di oke. 1 SD min. Ini. Ini. Oke, tambahkan lagi. 2 SD plus. 232. Oke. Oke. Berikutnya 2 SD min. Ini. Oke. Tambahkan terus. Untuk 3 SD plus. Terakhir 3 SD min. Lalu oke. Nah, wah kok berantakan ya. Tenang ya, ini bukan error. Jadi kenapa berantakan dan terlihat kecil? Karena angka di aksis X ya ini, maaf. Ini aksis ini itu dimulai dari 0. Sama seperti tadi, kita turunkan dulu. Nah, jadi maksimumnya jangan 3, minimal jangan 0. Misalnya 175. Nah, ini adalah grafik Levy Jennings yang sudah siap kita analisis. Ya, ini boleh ditambahkan begini. Misalnya mana sih legend. Nah, untuk keterangan. Jadi biar kita nggak bingung. Oh, warna hijau itu ini.
warna biru ini gitu. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Ini nantinya kita bisa baca ya, bisa baca untuk di mana sih atau pada hari keberapa sih terjadi kesalahan menggunakan aturan WestGuard. Ya, nanti kita bahas di penjelasan berikutnya. Nah, ini boleh dinamai misalnya grafik Levy Jennings kontrol kolesterol total. Nah, ini bisa di print, nanti bisa ditempel ya di laboratorium gitu ya. Lalu kita analisis, oh ada nggak error sistematik, entah random, entah yang lain pada format, pada kontrol yang kita kerjakan pada hari itu. Baik, demikian kawan-kawan untuk diskusi kita terkait dengan bagaimana sih cara membuat grafik Levy Jennings untuk analisis WestGuard rule menggunakan Microsoft Office Excel. Ya harapan ini akan membantu ya teman-teman mahasiswa TLM, apakah itu diploma 3 atau sarjana terapan atau teman-teman yang sudah bekerja di laboratorium tapi membutuhkan analisis ini untuk memenuhi syarat akreditasi misalnya. Ya. Baik, semoga manfaat. Kita diskusi lagi terkait dengan TLM di pembahasan yang lain.